rencana kita akan melakukan tahapan pra-supervisi. Kemarin kan kita sudah berbincang-bincang nih, nanti kita akan melakukan 3 tahapan dari tahapan pra-supervisi, nanti lanjut ke supervisi, habis itu ke pasca supervisi. Itu ya. Baik Bu Ani, untuk kegiatan kali ini saya ingin sedikit bertanya untuk harapanku apa yang ingin panjenengan capai dalam kegiatan coaching ini. Tentu saja sebagai guru itu saya ingin anak-anak itu tahu jadi pelajaran itu terkesan menarik sehingga mereka itu lebih termotivasi dan mudah mengingat dalam materi. Soalnya sebelumnya itu anak-anak susah sekali kalau saya menjelaskan itu sudah lupa. Baik Bu, jadi harapannya intinya anak-anak lebih termotivasi. Untuk kali ini nanti supervisinya panjenengan ngambil materi apa ya? Ini nanti kan saya mau ambil materi gangguan pernapasan pada manusia. Khususnya gangguan bronkitis. Nanti berkaitan itu ada di dalamnya bahasa Indonesia yang akan saya masukkan materi adik simba. Jadi pertanyaan apa, gimana? Jadi nanti kita ambil 2 mapel ya, karena tematik gitu. Ya. Jadi nanti bahasa Indonesia untuk kalimat pertanyaan sama yang IPA-nya tentang pernafasan, terutama yang bronkitis. Baik Bu Ani, untuk selanjutnya Bu, tujuan dari pembelajaran 2 mapel ini apa ya Bu? Ya, pengen jenengan capai, intinya seperti itu. Kalau yang bahasa Indonesia sendiri dari adik simba itu saya ingin anak-anak itu tahu informasi apa yang didapatkan dari bacaan itu apa saja. Kemudian anak-anak dari contoh bronkitis itu saya harapkan mereka mampu mengetahui gangguan-gangguan apa yang menyerang penyakit, gangguan penyakit apa saja yang menyerang pernapasan. Untuk yang bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya anak-anak bisa menggali informasi tadi apa yang ada di dalam bacaan. Oh, Ya, ada bacaan bronkitis yang nanti akan jadi dari pertanyaan ya, menggalinya lewat pertanyaan-pertanyaan. ya. Baik Bu Ani, selanjutnya Bu Ani, itu kan tadi sudah panjenengan jelaskan tentang tujuan pembelajaran. Jadi sekarang kita untuk mengidentifikasi area-area mana sih yang ingin panjenengan kembangkan dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Nah, nanti rencananya saya itu ingin mengembangkan kemampuan siswa untuk menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan adik simba. Kemudian itu dilakukan secara diskusi ya Bu Elsa. Terus kemudian dipresentasikan. Nah, dalam IPA-nya saya itu ingin anak-anak belajar mencermati bacaan, lalu menemukan informasi tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia secara Nanti wujudnya dalam bentuk apa Bu kalau yang IPA itu? Nah, itu nanti saya ingin membuat bagan macam-macam gangguan pernapasan pada manusia. Masya Allah bagus ya Bu. Jadi nanti untuk bahasa Indonesianya panjenengan mengarahkan pembelajaran ini dalam bentuk diskusi. Terus untuk IPA-nya nanti produknya adalah anak-anak bisa membuat bagan dari materi tersebut. Baik Bu Ani, untuk selanjutnya rencana aksi apa yang bisa panjenengan lakukan untuk mewujudkan tujuan, terus tadi sudah mengidentifikasi itu rencana aksi apa yang yang akan panjenengan susun untuk nantinya bisa di depan anak-anak bisa apa yang panjenengan inginkan, yang dengan sudah terus di tujuan itu bisa terlaksana. Nanti rencananya itu saya ingin melakukan pembelajaran yang berdifferensiasi
Oh baik Bu Ani, Eh, itu tadi rencana aksi panjenengan sudah Masya Allah bagus sekali ya. Ada tadi penerapan pembelajaran berdiferensiasi, ada KSE, ada budaya positif, nanti juga ada assessment, ada RKPD-nya, terus ada alat peraganya juga. Eh, untuk menunjang aksi yang akan dilaksanakan itu Bu, itu strategi apa yang akan jenengan terapkan? Jadi dari rencana-rencana itu nanti strategi-strategi bagaimana ya khususnya dalam hal berdiferensiasi. Nah, melalui pembelajaran berdiferensiasi proses tadi, saya menggunakan visual dan auditory. Nah, yang visual itu saya ingin belajar dengan memperkenalkan anak pada gambar paru-paru yang normal. Nah, setelah itu auditorinya dari video tadi tentang pernapasan khususnya. Jadi dari alat peraga yang penjenengan sudah siapkan tadi, nanti anak-anak berdiferensiasinya melalui berdiferensiasi proses nih. Jadi kalau yang anak-anak visual dia bisa melihat gambar, dan anak-anak yang auditory dia bisa mendengarkan atau melihat video. Mungkin umumnya seperti itu. Baik Bu Ani, selanjutnya nih kalau tadi sudah panjenengan paparkan tujuan, rencana, terus apa itu strategi. Pastikan di situ akan muncul hambatan. Itu hambatan apa saja yang kiranya selama ini mungkin sudah pernah panjenengan temui atau mungkin ketakutan apa dalam rencana ini nanti yang mungkin bisa menghambat dilakukan. Lebih ke yang pertama itu isi waktu ya Bu. Jadi anak-anak itu kalau sudah pakai video, pakai gambar itu mereka punya pertanyaan, terus apa saja itu ditanyakan Bu Elva, masuk yang tidak perlu ditanyakan ditanyakan, menurut aku ya. Takutnya itu nanti kalau saya ajarkan di jam bola, mereka waktu jam bola belum selesai, orang tua sudah tahu. Kemudian juga pas jam istirahat, nanti mereka terlambat istirahatnya. Kemudian yang kedua, saya juga ingin hambatannya itu di motivasi ini, karena menurut saya mereka itu tidak paham-paham itu karena kurangnya motivasi juga, motivasi belajar. Terus untuk menghadapi hambatan itu tadi tentang waktu itu apa upaya yang Bu Ani lakukan nanti? Seumpama ada anak mau maunya nonton video terus gitu, jadi kayak mengalor-ngalor waktu gitu. Itu yang penjenengan lakukan gimana agar apa yang hambatan itu tidak terjadi, hambatan itu bisa diminimalisir? Mungkin nanti begini ya Bu, kalau di alat itu sebelum saya masuk sudah saya tekankan nanti pertanyaan maksimal diam kemudian anak-anak itu tidak boleh tidur supaya tidak menolak. Baik Bu Ani, tadi sudah hambatan sudah mengantisipasi agar hambatan itu bisa tidak terjadi, bisa diminimalis. Nah, sekarang tuh rencana itu kapan rencana aksi panjenengan itu akan dilaksanakan. Jadi nanti saya bisa mensupervisi pembelajaran ini. Nanti mungkin cepatnya ya. Kalau saya sih rencananya Selasa setelah anak-anak itu olahraga. Jadi nanti setelah Selasa nih, Selasa jadi setelah olahraga anak-anak pembelajaran IPA dan bahasa Indonesia ini. Baik, berarti selanjutnya komitmen apa yang bisa panjenengan laksanakan setelah nantinya melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, terus KSE, ada budaya positif juga. Itu komitmen apa yang bisa dilakukan? Insya Allah saya akan melakukan rencana pembelajaran ini dengan diferensiasi, KSE dan budaya positif. Jadi dilaksanakan terus gitu.
baik di penghujung prasupervisi ini saya ingin menanyakan pada panjenengan perasaan panjenengan. Saya coaching, saya tanya-tanya seperti ini bagaimana? Alhamdulillah senang ya Bu. Saya Sekarang ya Bu, iya juga. soalnya beban saya kan berkurang setelah mengutarakan pendapat berbagi pendapat. Iya. Selain itu Bu, saya senang. Mungkin ada lagi Bu. Saya merasa lebih siap mengajar itu, jadi lebih matang. Baik Bu Andi, mungkin itu kegiatan pra-supervisi kali ini. Semoga nantinya di kegiatan supervisi Tanya bisa melaksanakan sesuai dengan rencana-rencana dan sesuai tujuan pembelajaran yang sudah Tanya susun. Itu ya Bu, sukses selalu. Nanti kita ketemu lagi di kegiatan supervisi. Terima kasih. Coba kalian buka halaman 81. Nah, sudah ya waktu membacanya ya. Sekarang kita kaitkan lagi bronkitis ini dengan adik Simba. Ayo. Nah, adik Simba. A itu apa? Kemudian di mana? K kapan? Si siapa? M mana? B bagaimana? Nah, coba sekarang siapa yang berani mencontohkan pertanyaan dulu baru pernyataan yang menjadi sebuah informasi dari bacaan. Apa? Siapa yang mau mencontohkan? Angkat tangan. Siapa ya? Coba Agape. Apa nama judul bacaan tersebut? Apa nama judul bacaan tersebut ya? Nama judulnya apa, Pe? Penyakit pada sistem pernafasan. Nah, dari sini kita mendapat satu informasi, yaitu judul bacaannya. Penyakit pada kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang mau mencoba lagi? Nah, coba Linda. Di mana bagian tubuh yang terserang bronkitis? Ya, jawabannya apa Linda? Pada cabang nerve. Pada cabang tenggorok. Nah, tujuannya kalian mempelajari materi hari ini supaya kalian itu mengetahui apa saja sih penyakit-penyakit yang menyerang pernapasan. Apa saja hal yang harus kita lakukan supaya tidak terkena gangguan pernapasan. Selain itu, Bu Guru itu juga ingin kalian itu bisa menemukan informasi-informasi yang ada dari sebuah bacaan dan materi-materi yang kalian dengar. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bronkitis. Nah, sekarang silakan anak-anak simak kembali, simak lagi mengenai organ pernapasan pada manusia yang akan Bu Guru tunjukkan. Jika paru-paru diperbesar, maka tampilan paru-paru akan seperti ini. Lagi-lagi Ibu tekankan
trakea atau batang tenggorokan. Nah, jadi Cabang batang tenggorokan disebut dengan Nanti bronkitis itu bisa menyerang di bagian sini. Itu kalian semua punya. cabang bronkus ini disebut dengan bronchiolus. Cabang bronchiolus disebut dengan alveolus. Nah, pada alveolus ini terdapat Kelompok 3 sampai 4 orang, depan belakang ya. Nggak usah lari-lari, nggak usah jalan-jalan, depan belakang aja supaya mempersingkat waktu. Guru akan membagikan kertas untuk kalian membuat bagan. Jadi nanti setelah terbagi kelompoknya, silahkan tentukan ketua dan buat bagan sesuai materi hari. Nah, ini sudah terbagi dan sudah pas sekali sama yang visual dan audio. Yang bagian sini ini nanti menjadi kelompok audio. Jadi audio itu mendengar apa yang kalian dengar dari video tadi, silahkan dibuat bagannya. Kemudian yang kelompok 1, 2, 3 ini secara visual. Jadi perwakilan silahkan maju, kemudian guru akan tunjukkan gambar. Kamu deskripsikan ke temanmu satu kelompok, lalu buat bagannya. Yuk silahkan ketua masing-masing. Sekarang Bu Guru mau lihat cara kalian mempresentasikan. Yang pertama, kelompok siapa yang siap? Ya, kelompok Rizky, silakan. Selamat pagi teman-teman, saya dari kelompok Rajawali akan mempresentasikan proses pernapasan manusia. Jadi tadi sudah ada teman kalian yang sudah hebat mau mempresentasikan hasil diskusi mereka. Bu Guru harap pertemuan yang selanjutnya kelompok lainnya bisa mempresentasikan dengan materi yang berbeda. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Besok kita akan mempelajari tentang organ pernapasan pada hewan. Ya, jadi silakan dibawa lagi buku temanya. Kemudian jangan lupa membaca. Terus dipelajari lagi cara menyampaikan hasil diskusi yang baik. Suaranya harus bagaimana, kemudian bagaimana supaya temanku itu tertarik sama hasil diskusi yang aku sampaikan. Begitu ya? Ayo, mana semangatmu? Ayo, sekarang pelajaran hari ini jam ini sudah selesai. Jadi anak-anak boleh istirahat. Yuk, silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ani? Alhamdulillah Bu Eva, baik. Sebelumnya terima kasih nih Bu Ani, kemarin sudah melakukan kegiatan pembelajaran dan saya sudah mengobservasi
Baik Bu Ani, yang ingin saya tanyakan, apa yang ingin Bu Ani dapatkan dari obrolan kita kali ini? Tentunya sebagai guru yang punya teman sejawat nih Bu ya, saya itu ingin saling sharing gitu. Supaya pelajarannya itu yang saya laksanakan menjadi lebih matang. Nah, setelah itu kan saya jadi tahu kelebihan dan kekurangan saya ketika mengajar itu apa. Kok anak-anak itu sampai terkadang kok tidak paham, atau terkadang anak kok kayak kurang semangat. Nah, setelah itu kan nanti saya dapat masukan khususnya dari jenengan. Bu Ani, bagaimana perasaan panjenengan kemarin waktu melakukan praktek? Alhamdulillah sudah plong sekali. Tapi kok kayaknya masih ada yang kurang ya, saya kurang ya. Tapi saya bingung juga. Sekarang gini Bu, saya ingin bicara tentang rencana pengembangan ini. Kemarin kan Bu Ani sudah waktu pra supervisi itu kan sudah membabarkan atau mengungkapkan tentang rencana pengembangan. Ya. Dari rencana pengembangan kemarin itu apa yang sudah tercapai Bu dalam pembelajaran yang sudah dilakukan? Kalau dari bahasa Indonesia itu alhamdulillah anak-anak sudah bisa menemukan informasi dari sebuah bacaan sesuai tujuan pembelajaran saya. Kemudian yang IPA itu anak-anak mengerti bagian-bagian dari organ pernapasan, kemudian bronkitis itu apa, kemudian apa yang diserang, penyebabnya apa, mereka sudah bisa mengetahuinya, sehingga mereka itu selain hanya menguasai materi, mereka itu juga bisa berhati-hati gitu. Jadi intinya rencana pengembangan yang penjenengan susun waktu pra kemarin itu setidaknya sudah tercapai nih. Iya. Waktu pelaksanaan pembelajaran. Iya. Baik Bu Ani, sekarang untuk tujuan pembelajaran. Kemarin kan ada tujuan yang bahasa Indonesia, yang tujuan pembelajaran IPA. Itu menurut panjenengan tujuannya sudah bisa dengan capai atau belum untuk tujuan? Ada tujuan yang bahasa Indonesia, yang tujuan pembelajaran IPA. Itu menurut panjenengan tujuannya sudah bisa dengan capai atau belum untuk tujuan pembelajarannya? Kalau menurut saya kok kayak kata kerja operator itu. Oh nggih. Kemarin sempat saya kasih masukan nggih. Oh iya. Ya selain itu apa Bu? Kemudian gimana ya, mungkin kayak anak-anak itu kurang terkoordinir, kayak seperti saya itu masih deg-degan gitu. Oh gitu. Jadi intinya pada tujuan pembelajaran 3 nih kemarin ya, yang pra itu yang jenengan tulis di situ, itu ada kata kerja operasional yang intinya masih belum sesuai KKU gitu ya. Jadi masih menyebutkan, dan itu mungkin sudah tujuan pembelajaran sudah ada, tapi lebih dikembangkan lagi untuk kata kerja operasional gitu ya. Oh, bagus. Baik, selanjutnya Bu, kita akan mengidentifikasi beberapa hal terkait proses pembelajaran yang kemarin ya. Kira-kira apa yang sudah baik dan bisa dipertahankan, dan apa yang kurang baik menurut panjenengan dalam kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan? Kalau menurut saya kemarin itu pembelajarannya sudah saya lakukan secara runtut nih Bu, sesuai dari awal sampai itu sudah runtut. Kemudian tapi tuh kok kayak gimana ya, pembelajaran diferensiasinya tuh sudah ada, cuma KSE-nya juga sudah ada, budaya positifnya juga sudah ada, cuma kayak belum full berdiferensiasi gitu. Oh gitu. Kok kayak saya merasanya belajar berdiferensiasi itu. Jadi intinya yang sudah ada nih, ada KSE-nya sudah bagus, berdiferensiasinya juga sudah ada, budaya positifnya juga ada. Mungkin kedalamannya yang pembelajaran berdiferensiasinya ya itu yang panjenengan maksud gitu nggih.
itu yang pembelajaran berdiferensiasi itu bagian mana Bu yang menurut panjenengan kok dianggap masih perlu diperbaiki ya berarti ya? Iya. Itu dalam hal apa Bu? Saya melihatnya itu yang paling tampak nih Bu Iya. Pak. Itu di asesmen penilaian. Oh gitu. Di LKPD-nya kemudian Iya. anak latihannya itu. Oh jadi di asesmen penilaiannya itu sudah ada nih sebetulnya nih? Iya. Tapi gimana? Tapi kayak kurang gitu. Kurang menonjol. Iya. Oh, jadi antara pembedanya kemarin tuh Bu Ani menyebutkan berdiferensiasinya dua ya, yang visual sama audio. Kalau kemarin masukan saya ada kinestetiknya belum tercover ya? Oh, Kinestetiknya belum tercover. Jadi mungkin itu nggak kedalamannya di situ karena ada anak-anak yang mungkin tergolong yang kinestetik, ya, jadi belum tercover intinya seperti itu. Ini Bu Ani itu mungkin yang perlu menurut panjenengan perlu diperbaiki lagi ya. Itu. Oke Bu Ani. Selanjutnya Bu Ani berkaitan dengan hal yang panjenengan ungkapkan tadi, ya, jadi kedalaman pembelajaran berdiferensiasinya masih kurang seperti itu. Kira-kira apa yang akan Bu Ani lakukan Bu? Berarti saya habis ini tuh perlu belajar lagi diferensiasi. Mungkin nanti kalau ada diklat atau seminar tentang Masya Allah. diferensiasi saya berminat. Jadi intinya kita sama-sama belajar. Iya. Karena pada dasarnya untuk pembelajaran berdiferensiasi itu intinya bisa mewadahi anak-anak dalam proses pembelajaran. Jadi sesuai dengan gaya belajar mereka, gitu ya Bu. Iya. Masya Allah. Itu kira-kira Bu rencana jenengan itu kapan Bu? Kalau ingin belajar, ingin mengikuti diklat seperti itu Bu. Semoga secepatnya ada nih Bu. Apa ya, untuk kedepannya kan kita sebagai guru harus paham. Oh iya, Kemarin betul, sebenarnya betul. sudah melihat dari PMM itu mengenai pembelajaran berdiferensiasi, tapi ternyata ketika dipraktekkan masih kurang. Oh gitu ya Bu. Iya. Baik Bu Ani, Masya Allah. Jadi nawaitunya kita saling belajar. Jadi nanti ibaratnya tidak separuh-separuh pembelajaran berdiferensiasi, kita full bagaimana kita bisa mengelola anak itu jadi anak benar-benar lebih aktif, lebih bermakna dalam pembelajarannya. Gitu ya. Baik, sebelum kita akhiri Bu Ani, itu adakah yang masih mengganjal dalam kegiatan pembelajaran kita kemarin? Alhamdulillah sudah nih Bu Eva, sudah lega sekali. Sudah plong nih, jadi lebih runtut seperti tadi panjenengan lebih runtut, sudah ada sistematikanya sudah jalan, KSE-nya juga sudah ada, teknik KSE di teknik stop juga sudah panjenengan lakukan. Masya Allah bagus kemarin ya. Baik Bu Ani, mungkin itu saja dalam kegiatan pasca supervisi ini. Semoga apa yang kita lakukan kali ini nantinya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Itu nih Bu Ani, terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Itu saya seharusnya Sama-sama nih Bu, kita nanti sama-sama saling sharing lagi di materi-materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.